Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Qala wasdawu sinten rajul fa akhbirni mongko critakno ni ing ingsun anil ihsani saking aran ihsan. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad iku antak buddha aihwa utawi ihsan iku antak buddha yen to nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah ka'annaka kaya-kaya temen setuhune sira iku kaya-kaya temen setuhune sira iku tarahu ningali sapa sira hu ing Gusti Allah. Fa ilam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku tarahu ningali ing Allah fa innahu mongko temen setuhune Gusti Allah iku yaraka ningali sinten Allah ka ing sira. Kala ngucap sapa rajul fa akhbirni mongko terangno ta critakno ni ingsun anisa ati sangking dina kiamat. Ai an zamani wujudi yaumil kiamati tegese saking zamane wujude dina kiamat. Kala ngucap seneng Kanjeng Nabi Muhammad ma ora ana sapa almasulu wong kang takon anha saking as-saah bi'a iku bi'a lama luweh ngerti minasa ini tinimbang saking wong kang takon. Terus kemudian seorang rajul ya, seorang laki-laki ini bertanya lagi tentang apa itu yang namanya ihsan. Lalu Nabi Muhammad menjawab antak budallah ka'annaka tarahu, yaitu yang dinamakan ihsan adalah kamu menyembah Allah seperti halnya kamu seakan-akan melihat Allah secara langsung. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka ketika kamu tidak bisa melakukan hal itu, tidak bisa melihat Allah, maka anggaplah seakan-akan Allah itu melihat kamu. Kala ngucap sapa rajul, maka rajul menjawab fa akhbirni. Tak rajul ini lalu bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ceritakan kepadaku anis saati sanging dina kiamat. Tentang hari kiamat. Tegese yang dimaksud adalah an zamani wujudi yaumil kiamati. Zaman wujudnya hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat. Kanjeng Nabi lalu menjawab, qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang bertanya dianggap lebih tahu daripada yang ditanyai gitu. Maksudnya rajul ini dianggap lebih tahu daripada Nabi Muhammad. Kala ngucap sinten rajul, fa akhbirni mongko terangno ni ingsun an amaratiha saking pira-pira tetengere dina kiamat. Kala ngucap sinten Kanjeng Nabi Muhammad iku antalida yen to nglahirake sapa al amatu budak amat rota baha ing bendorone amat ai sayyidatiha tegese bendorone amat yakni ngersakake sinten Kanjeng Nabi yaksuru akeh apa ukul auladi wanine pira-pira anak li ummahatihim maring pira-pira ibuke aulad fayu'amiluna hunna mongko nyerawungi sapa aulad ing ummahat bimuamalatas sayyidi kelawan kaya nyerawungi bendoro gustine amatahu ing budake sayyid minal iha bayane minal ihanati saking ngino-ngino wasabilan misui. Terus ketika Kanjeng Nabi ditanya kapan kiamat, Kanjeng Nabi tidak bisa menjawab, maka Kanjeng Nabi ditanya lagi, kalau gitu saya mau bertanya tentang bagaimana itu ciri-ciri tanda-tandanya kiamat. Lalu Nabi menjawab antalidal amatu rotabaha. Jadi ketika seorang ibu melahirkan seorang anak, tapi anaknya ini seperti seorang sayyid, seperti tuannya atau seperti rajanya. Jadi menganggap anaknya ini lebih mulia daripada ibunya. Yang dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad yakni yaksuru uqul auladi li ummahatihim. Yaitu kiamat sudah dekat itu ketika sudah banyak seorang anak yang berani kepada ibunya. Fayu'amilunahunna bimuamalatis sayyidi. Dan ketika nyerawungi orang tuanya, ketika bercampur dengan orang tuanya, ketika ngobrol bareng gitu ya, ketika hormat dengan orang tuanya, itu orang tuanya kepada anaknya itu seperti kepada seorang raja, seperti kepada seorang tuan, sedangkan anaknya kepada orang tuanya itu tidak punya adab sama sekali.
mungkin ngomongnya sudah gampang. Yang dimaksud di sini adalah minal ihanati wasabi. Jadi anak itu sudah terbiasa ketika misui wong tua, nyentak orang tua, ngomong lebih keras daripada orang tua. Ini tanda-tanda kiamat sudah dekat sekali. Maka ini sangat bahaya sekali ya. Ini perlu kita hindari dan semoga kita dihindarkan dari orang-orang yang berani kepada orang tua dan kita tergolong sebagai orang-orang yang birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Wa antara lan yen to ningali sapa sira al khuffatal urrata ing pira-pira wong kang udo, al alata pira-pira kang fakir, al alata pira-pira kang fakir, ri'a asyati pira-pira wong kang angon wedhus, ya tatawaluna hale padha diwur-wuran sapa al urrah fil bunyani ing dalem pira-pira bangunan, yakni ngersakake seneng Kanjeng Nabi. Yasiru dadi sapa al asafilu pira-pira wong kang asor iku kal muluki kaya pira-pira ratu. Terus kemudian tandanya kiamat lagi adalah ketika kita melihat seseorang yang fakir, seseorang yang tidak punya apa-apa, dia diibaratkan sebagai seseorang yang biasanya kesehariannya adalah mengembala domba atau mengembala kambing. Itu cara serawungnya, orangnya, prejengane kalau bahasa Jawa ya, model-model orangnya, itu dia itu seperti seakan-akan dia seperti orang yang sangat kaya, yang beruang. Maka sifat sombong itu tidak perlu kita tampilkan dalam kehidupan ini, karena itu adalah tanda terjadinya kiamat. Jadi seharusnya malah kita menunjukkan sikap yang biasa-biasa saja, karena itu tanda kiamat. Orang yang tidak punya uang tapi dia berusaha untuk banyak-banyakan tinggi-tinggian dalam membangun bangunan. Maksudnya apa? Yakni yasirul asafilu kalmuluki. Dia itu orang-orang yang asor, orang-orang yang biasa, menengah ke bawah, tapi perilakunya seperti halnya dia itu seorang ratu atau seorang raja. Maka ini tergolong sebagai tanda-tanda ciri-ciri orang kiamat. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa besar, orang-orang yang merasa punya. Karena hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Semua yang kita miliki ini adalah fasilitas pinjaman dari Allah. Sehingga kalau ini pinjaman, maka kita tidak perlu merasa sombong. Summa intolaku nuli lunga sapa rajul falabista mongko meneng sapa ingsun malian ing falabistu mongko meneng sapa ingsun malian ing dalem suwiji dina. Ai zamanan tegese ing dalem zaman kasiron kang akeh. Summa kala nuli ngucap sineng Kanjeng Nabi Muhammad, ya Umar hi Umar, atadri ana ta ngerti ta weruh sapa sira? Iku man wong asailu utawi kang takon. Kultu ngucap sapa ingsun Allah utawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah iku alamu luwih ngudaneni, luwih ngerti. Kala ngucap sineng Kanjeng Nabi, fa innahu mongko temen setuhune rajul iku Jibrilu malaikat Jibril. Ata kang teka sapa Jibril kum ing sira kabeh yu'allimukum hale mulang sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agamane sira kabeh. Terus kemudian seorang laki-laki ini setelah menanyai Kanjeng Nabi lalu menginterogasi Kanjeng Nabi, laki-laki ini lalu pergi. Setelah pergi suatu ketika Umar diam saja, tiba-tiba ketika kumpul lagi dengan Nabi Muhammad, Nabi bersabda, "Ya Umar, atadri manis sa'ilu?" Terus tanya, "Ya Umar, apakah kamu tahu siapa kemarin orang itu yang bertanya?" Lalu Umar menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lamu." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Kanjeng Nabi bersabda, "Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Ketahuilah sesungguhnya yang datang saat itu menginterogasi saya, menanyakan tentang Islam, ihsan dan ciri-ciri tanda kiamat, iman. Nah, itu semuanya adalah yang menginterogasi saya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang ke sini dengan tujuan adalah mengajarkan kepada kita semua tentang ajaran agama Islam yang murni, yang hakiki, yang sejati. Semoga kita bisa mengajarkan sebagaimana ajaran Rasulullah SAW dan kita tergolong menjadi orang-orang yang bertambah imannya, orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wasdawuh sinten At-Tajusubki Imam Tajusubki. Al-Islamu utawi aran agama Islam iku a'lamu
iku alamu pira-pira amal, iku akmalul jawarihi pira-pira amale pira-pira anggota badan. Wala yu'tabaru lan ora den anggap sah apa Islam illa ma'al imani angin ing dalem sertane iman. Wal imanu utawi kang aran iman iku tasdiqul qalbi, benerake ati, benerne ning jero ati. Wala yu'tabaru lan ora den anggap muktabar apa iman illa ma'at talafudi angin ing dalam sertane ngucapake bisyahadata ini kelawan syahadat loro. Wa nukila lan nukil sapa Imam Nawawi fi syarhil muslimin ing dalam kitab syarah kitab Muslim ittifaqon ing ittifaqat ahli sunnati ing sepakate ulama ahli sunnah wal muhaddisin lan pira-pira ulama hadis wal fuqaha lan pira-pira ulama fikih wal mutakallimin lan pira-pira ulama ilmu kalam ala annaman ing ngatasé temen setuhune wong amana kang iman sapa man ya kebalahu kang nerimo ing man walam yang tolik lan ora ngucap sapa man bilisani kelawan lisane man ma'a qudrati ing dalem sertane kuasane man kana mongko ana sapa man iku mukhalladan den langgengake finari ing dalem neraka intaha wis tutuk apa cerita iki kabeh. Terus kemudian seorang ulama berkata, ulama ini bernama Imam Tajus Subki, yang dinamakan Islam itu adalah a'malu jawareh, pengamalan dari anggota badan. Dan tidak dianggap sah pengamalan anggota badan ini jika tidak dibarengi dengan iman. Nah, sedangkan yang namanya iman itu adalah tasdiqul qalbi, membenarkan di dalam hati. Jadi wala yu'tabaru ila ma'at talafudi bi syahadataini. Jadi kemudian begini yang dimaksud Islam yang sejati itu adalah beragama Islam itu adalah melakukan suatu pengamalan tidak hanya dalam angan-angan saja, terus kemudian membenarkan di dalam hati, terus tidak dianggap sah jika tidak diucapkan dengan syahadatain. Jadi mengucapkan syahadat, membenarkan di dalam hati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari itu dinamakan agama Islam yang secara utuh menurut Imam Tajus Subki. Terus Imam Nawawi menukil dalam kitab Syarah Muslim itu para ulama ahli sunnah itu sepakat, wal muhaddisin dan ulama hadis sepakat, ulama fikih sepakat dan ulama ilmu kalam sepakat bahwasanya orang yang iman di dalam hatinya tapi dia tidak man amana biqalbihi, maaf ya, ala annaman amana biqalbi. Sesungguhnya orang yang iman di dalam hatinya tapi walam yantiq, dia tidak mengucapkan bilisani dengan lisannya, padahal dia itu kuasa, dia mampu mengucapkan di dalam lisannya, dia hanya iman saja di dalam hati, maka orang semacam ini belum bisa dikatakan sebagai seorang Islam seutuhnya. Justru malah orang semacam ini dianggap sebagai kana mukhalladan finnar. Dia akan langgeng di dalam api neraka karena dia hanya meyakini di dalam hati, tidak mengamalkannya dalam lisan, tidak mengucapkannya dalam lisan ataupun dalam perbuatan. Jadi kalau ditanya agamamu Islam, Islam. Kamu sholat apa tidak? Tidak sholat. Kamu mengucap syahadat atau tidak? Tidak. Tak yakini saja di dalam hati. Maka orang semacam ini kana mukhalladan finnar. Dia akan langgeng di dalam api neraka. Oleh sebab itu, marilah semoga kita sama-sama dijauhkan dari orang-orang yang mendapatkan siksa api neraka dengan mempelajari agama Islam secara utuh dengan sanad keilmuan yang jelas. Jangan sampai kita hanya belajar tanpa ada guru, tanpa ada ustadz yang membimbing kita dan mempertanggungjawabkan keilmuan kita. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang betul-betul selamat mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.